Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video praktikum asesmen 2 matkul pemrograman multimedia interaktif. Nah, kali ini kita bakal mendemokan 5 script interaksi, yaitu yang benarnya kita ngambilnya dari WA. Nah, itu ada interaction, transformation, instantiation, collision, dan condition. Nah, kita langsung saja ke bagian Unity-nya. Sorry. Nah, sebelumnya saya sudah membuat 3 script. Di sini ada interaction movement tile 3D, yang transformationnya ada transformation translate dan instantiation prefabs. Yang duanya nyusul, belum belajar soalnya. Lalu sini kita langsung aja masuk ke tutorial yang bukan tutorial sih, demo. Di sini ada demo script interaction. Nih, saya mengambil interactionnya itu dari sini, interaction movement tile. Nah, jadi sebelumnya cara membuat scriptnya itu kayak gini. Si subscript ini terus buka, nanti bakal auto ke Visual Studio. Sebelumnya harus download Visual Studio dulu. Nah, ya tinggal copy paste saja dari sini, dari Zcil-nya, Ctrl C, ke sininya Ctrl A, Ctrl V, bla bla bla. Nah, lalu lanjut ke sini tadi kita awalnya buat cube dulu. Nah, bentar. Nah, ya udah. Nih, ini cube-nya. Lalu kita langsung masuk ke interaction movement tile 3D ke sini. Nah, tuh udah masuk. Jadi di sini untuk move style-nya itu ada tile yang per kotaknya gitu, terus smooth. Lalu ada animation settingnya, rotate to direction, sama move left event, move right event, sama move up event, dan move down event. Yang kalau kita neken kiri atau A itu bakal terjadi sesuatu, kalau kita klik D itu bakal ke kanan, itu bakal terjadi sesuatu, atau S ke belakang atau turun itu terjadi sesuatu, ataupun juga yang up W itu bakal terjadi sesuatu. Tapi kali ini kita nggak pakai ini ya, eventnya. Nah, sebelumnya di script punya bapaknya ini itu udah ada codingan buat WASD-nya gitu dari Unity-nya. Jadi kita tinggal plek. Nah, di sini kita coba yang bagian tile dulu. Tile ini dia bakal kayak gerak per space kosongnya gitu. Jadi contohnya kayak gini. Nah, jadi dia bergeraknya itu sesuai kayak kayak ada kotak lagi di sampingnya gitu. Nih, dia bakal bergeser sesuai ukuran dari kotaknya, kurang lebih. Lalu kalau yang smooth itu smooth, ya ya smooth pokoknya jalan. Nah, nih dia bisa jalannya gini, kayak game-game pada umumnya, maju depan. Lalu kalau untuk yang rotate to direction ini dimatiin, dia bakal nggak ngerotate gitu kotaknya. Jadi ini kanan kiri, nah depan belakang gini nih, kayak game cacat kalau kata 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 orang. Hehe. Ya, kurang lebih untuk yang interaction movement tile 3D nya seperti itu. Lalu kita langsung lanjut ke bagian yang transform translate. Transform translate nya itu kita langsung aja ke sini, masukin tab. Nah, di sini itu ada move directionnya tuh up, down, left, right, forward, atau back. Move speednya ini ya, kecepatannya itu. Terus ini ada update translate-nya. Update translate-nya tuh kayak
ya dia terupdate, bakal naik gitu atau turun. Mungkin langsung aja dipraktekin nih. Misal yang up nih ya, kalau kita hidupin update translate-nya bakal ke atas tap. Nah ini nanti bakal nyambung ke instantation prefab, tapi sebelumnya kita bahas ini dulu. Biasanya ini lebih kayak, mungkin contohnya tuh lebih ke kayak game FPS yang kalau kita nembak itu pelurunya bakal terus gerak gitu loh, atau gerak itu pokoknya suatu second object gitu, terus dia bakal bergerak terus gitu animasi ya. Nih anggaplah ini tadi cube-nya itu, anggaplah cube ini sebuah peluru, jadi kalau ditembakin dia bakal tetap gerak-gerak gini terus kayak sebuah peluru gitu. Nah ya kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut ke instantiation prefabs. Jadi di sini kita buat create empty dulu buat script ininya, instantiation prefabnya ke sini. Lalu kita tambahkan UI button text mesh pro. Ya sini kita klik, kita masukin yang game objeknya. Nah functionnya kita ke instantiation prefabs, pilih yang invoke instantiation. Lalu buat game objeknya kita buat dulu 0, kita samain dengan yang cube-nya. Nih cube-nya sama. Terus ke ya untuk posisi canvasnya di sini aja nggak apa-apa. Buat nge-trigger tombolnya gitu, terus cube-nya ke sini kita pindahin. Nih update translate-nya ini jangan lupa kita aktifin. Lalu ke button sini, harusnya udah ya, kita coba deh. Ntar dia masih ada yang belum ke trigger. Oh sorry, di game objeknya ini masukin cube yang ini. Nah oke, sorry. Nih like-nya sebuah peluru tadi. Jadi kalau semisal kita main FPS itu nih, kalau tekan tembak kan ini, nah tetap dia kayak sebuah peluru gitu loh. Kita coba deh kayak contohnya kita ubah ke cube-nya sini, kita ubah itu ke right, ke kanan. Coba deh. Nih kalau sebuah peluru ditembakin tuh sorry, ini dia right. Nah nih kayak gini, nih kayak peluru ter gitu kalau ditembakin. Oke ya, kurang lebih buat penjelasan 3 scriptnya yang nyambungnya gitu kalau mau disambungin. Jadi interactionnya tadi itu buat yang WASD nya tadi, movement yang 3D nya. Lalu transform translate nya itu yang buat nih ke kanan terus gerak. Lalu yang instantiation prefab nya itu ya yang sistemnya kayak sebuah peluru gitu, game dari game FPS. Ya, kita akan buat video keempat, guys. Nah, di sini langsung aja ya. Kita buat tuh tentang collision 3 3D normal. Nah, skripnya sudah saya copy dari buku panduan ZCilk 101 Fundamental. Nah, yes. Nah, ya gini ya skripnya ya. Nah, udah ada di sini. Langsung saja kita praktekkan. Sini terlebih dahulu tambahkan plan. Nah, udah ada nih plan ya kan. Terus kita tambahkan spare.
Ada suara motor, Cok. Nah, kita tambahkan cube ini. Ini kita naikin dulu. Spare-nya juga, spare-nya. Nah, ya kan. Agak geser sedikit lah. Nah, ya kan. Nah, di sini spare-nya tuh kita tambahin dulu rigid body di add komponen ya. Terus di plan-nya itu pertama-tama kita tambahkan tag dulu. Tadi saya sudah buat tag-nya, add tag-nya tuh di sini nih. Nih, plus new tag bla 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 gitu. Tapi karena tadi saya sudah sempat nyoba-nyoba, jadi udah lantai. Ini ke lantai juga. Terus masukin script collision 3D-nya ke sini. Terus ini on collision inter event-nya. Oh ya, di sini lantai disamain tag-nya. Terus di sini masukin cube-nya. Tab. Kita hilangkan sajalah box-nya. Ini nggak perlu dicentang ya. Jadi gini, collision 3D normal itu suatu sih, jika suatu objek menyentuh sesuatu bakal terjadi sesuatu. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke. Kalau di Valo tuh ini trapnya si Cyper. Tapi itu trigger, bukan yang 3D normal. Yang itu 3D trigger. Ya, kurang lebih gitu ya. Paham lah ya, insya Allah. Bismillah. Plan, cube, udah. Coba dulu ya, bismillah ya. Meledak, let's go. Benar kan, ngilang. Jadi di saat spare-nya itu menyentuh si lantainya ini, atau plane ini, si cube-nya itu bakal menghilang. Ya, dengan syarat-syarat tertentu tadi. Tag di plane itu kita pakai tag lantai. Lalu di spare-nya itu kita tambahkan tag-nya juga lantai. Lalu di script-nya masukin ke spare. Tambahkan di collision settingnya di on event-nya, tambahkan cube atau objek apapun. Lalu fungsinya itu tambahkan set aktif, nggak perlu dicentang. Lalu untuk di cube-nya ini sebagai objek yang bakal terjadi fungsinya itu ditambahkan komponennya tadi. Di spare tadi ditambahkan komponen rigid body. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baiklah, kali ini kita masuk ke yang 5 ya guys ya. Jadi di 5 itu ada conditional, ya, script conditional, interaction conditional, condition, sorry. Jadi karena di sini aku pakai condition boolean, jadi untuk men-trigger atau mengkombonya tuh pakai calculation boolean juga. Nah, sebelumnya di sini aku tuh udah nyiapin 4 button level 1, level 2, next dan save. Nah, di sini image-nya itu aku tutup dulu buat gambar. Jadi itu tuh fungsinya gini loh. Kalau di setiap game kan di level 1 nih, untuk melanjutkan ke level 2 itu harus menyelesaikan level 1 dulu. Begitu konteksnya kurang lebih. Nah, di sini kita buat dulu create empty-nya ke condition. Nah, di sini kita buat calculation. Nah, gitu. Di calculation di calculation masukin calculation, di condition kita masukin condition. Tab, udah. Nah, di calculation ini kita masukin yang condition. Salah deh, kebalik. Di condition kita masukin calculation. Kita centang. Nah, di sini konsepnya tuh gini.
jika si calculationnya itu ke trigger, dia bakal menghilang si image-nya ini. Cuman kalau si ininya nggak ke trigger, dia bakal tetap ada gitu loh. Kita masukin image. Sorry. Nih image. Dep. Aktif ball ini dicentang. Ini nggak usah. Oke. Nah, di next ini kita masukin calculation. Tab di save juga masukin calculation. Di save ini kita pakai fungsinya di save data. Lalu kalau di next itu kita pakai fungsinya set current value. Jadi kayak data yang terkini gitu loh. Ya kurang lebih begitu ya. Mungkin kita coba dulu. Sorry. Oh ya, kan sebelumnya ini nih di main kamera itu awalnya itu skybox gini. Dia kalau di play bakal gini jelek. Jadi kita ubah ke solid color dan ya cari warna atau gambar sesuai selera gitu. Lalu. Nah, untuk di calculationnya ini masukin script calculationnya sendiri. Terus di fungsinya itu dia untuk nge-save data gitu loh, ngelot data terkini. Jadi nanti di saat kita neken tombol next ini si level 2 yang ketutup ini yang udah kebuka itu saat kita play lagi bakal tetap terbuka gitu. Setelah kita tekan tombol save, maksudnya. Mungkin langsung ke prakteknya aja, ke kayak nih kebuka gitu. Terus kalau kita matiin, kita lanjutin, dia balik lagi ketutup. Tapi kalau kita play kembali, lalu kita buka level 2 nya, kita save, pada saat dimulai ulang lagi dia bakal kebuka gitu. Jadi si load data ini buat menyimpan data yang sebelumnya udah di trigger lewat save ini, calculation save data. Sedangkan yang next ini kita pakai set current data yang terkini gitu. Nah, di conditionnya ini seperti yang tadi, jika di trigger maka gambarnya bakal hilang, tapi kalau dia nggak ke trigger gambarnya bakal tetap ada gitu, tergantung dengan ini diaktifin atau enggak. Begitu kurang lebih untuk script condition. Terima kasih. Oke guys ya. Oke ya, begitulah kurang lebih untuk 5 tutorial scriptnya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah step, maaf, kurang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.